Assalamualaikum, kami dari Perbankan Syariah A 2020 IAIM Sinjai. Jangan lupa subscribe. Sistem keuangan syariah dan masalahnya. Yang pertama, sistem keuangan. Sistem keuangan ini adalah mengenai hal-hal apa mengenai tentang institusi, tentang lembaga-lembaga, tentang aturan-aturan dan bagaimana tata cara atau etika-etika memperdagangkan surat-surat berharga. Terus tujuannya apa? Untuk kita sebagai pelaku ekonomi dapat mengenal dan mengetahui dan mengapresiasikan mengenai etika-etika tentang sistem keuangan syariah itu sendiri, sejarahnya terkait dengan filosofi hakikatnya, dan bagaimana akad atau transaksinya, hal-hal apa saja yang dilarang dalam sistem keuangan syariah itu sendiri. Sistem keuangan syariah itu sendiri memiliki fungsi pokok, yaitu sebagai kekayaan, sebagai tabungan, sebagai likuiditas, sebagai kebijaksanaan dalam mengatur sistem keuangan. Terus yang filosofi hakikatnya ini yaitu membebaskan yang namanya bunga. Terus yang kedua, bebas riba. Terus karakteristiknya bagaimana, yaitu pelarangan dalam hal-hal yang terkait dengan yang mengandung riba, mengandung kegiatan-kegiatan yang transaksi-transaksi yang garam dan wahid. Terus yang ada namanya akad dan transaksi. Akad ini dibagi menjadi dua, yaitu akad tabarru dan akad tijarah. Terus mengenai transaksinya, ada yang hal-hal yang perlu diperhatikan, bahwa dalam satu transaksi ada yang perlu diperhatikan dan ada pula yang menjadi suatu larangan kalau dalam sistem keuangan syariah itu sendiri. Contohnya larangan-larangnya seperti larangan memperdagangkan suatu barang-barang yang haram, bagaimana suatu transaksi itu tidak mengandung kegiatan-kegiatan bahil, tidak mengandung kemaslahatan, dan dan uang itu sebagai potensial utama dalam suatu hal kegiatan ekonomi. Permasalahan ekonomi dan pentingnya auditing syariah. Yang pertama, permasalahan dalam sistem ekonomi. Modifikasi sistem ekonomi pasar dan neososialis yang dijalankan oleh pasca Perang Dunia Kedua menuju ke arah dualisme sistem ekonomi tetap belum mampu untuk mencari solusi dan krisis dari problematika ekonomi dunia. Di antaranya inflasi, krisis moneter internasional, problematika pangan, problematika utang negara berkembang. Pada saat yang sama, negara-negara dunia ketiga mengalami keterbelakangan dan ketertinggalan dalam seluruh aspek, yang dimana penyebab utamanya adalah adanya negara tersebut memakai model pembangunan negara barat yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial politik negara. Yang kedua, ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam dalam tatanan dunia internasional. Pada dekade 70-an, timbul sosok ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam dalam tatanan dunia internasional, yang dimana kajian ilmiah tentang sistem ekonomi Islam menjadi marak, menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi dan di berbagai universitas Islam. Development Bank di Jeddah pada tahun 1975 yang diikuti dengan berdirinya bank-bank Islam di kawasan Timur Tengah. Hal ini banyak mengiringi asuransi masyarakat bahwa sistem ekonomi Islam adalah bank Islam. Padahal sistem ekonomi Islam mencangkup seperti ekonomi makro, ekonomi mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan model pembangunan ekonomi. Yang ketiga, peran auditor dalam perkembangan ekonomi Islam. Peran editor dalam perkembangan ekonomi Islam tidak hanya orang-orang yang memiliki wawasan syariah yang baik, tetapi juga memiliki sikap insan. Sikap insan yang di dalamnya seperti rasa amanah, jujur, dan mampu bekerja sama, dan juga akhlak yang baik serta wawasan yang mampu menjadikan seorang auditor siap dan bertanggung jawab. Filosofi auditing. Jadi makna filosofi auditing
menurut Webster Dictionary adalah bidang ilmu yang mencari pemahaman umum terhadap nilai dari realitas melalui kegiatan pemikiran, bukan melalui pengamatan lapangan. Nah, dengan demikian filosofi auditing merupakan kegiatan olah pikir yang membahas tentang ilmu auditing, baik dari aspek realitasnya maupun dari aspek nilainya. Nah, secara etimologi pula, filosofi terdiri dari dua kata, yaitu philin yang berarti mencintai dan sophi yang berarti kebijaksanaan. Nah, setelah kita memaknai yang namanya filosofi auditing, kemudian kita beralih ke auditing dalam pandangan Islam. Kebenaran dan keadilan dalam mengukur ataupun menakar, menurut Umar Chapra, juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, dan laba perusahaan, sehingga seorang akuntan wajib untuk mengukur kekayaan secara benar dan adil. Ia menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang ditunjuk ataupun diangkat sebelumnya. Kemudian untuk menghindari penyajian laporan keuangan yang ditujukan oleh kepentingan individu manajemen perusahaan, maka perusahaan dapat menunjuk akuntan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan beserta bukti-buktinya. Nah, itu tadi auditing dalam pandangan Islam. Kemudian selanjutnya itu metodologi auditing menurut Mautz dan Saraf. Perumusan metodologi auditing dibagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama, mengakui adanya masalah dengan kesediaan menerima penugasan. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengamati fakta-fakta yang relevan terhadap masalah yang terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu memilah problem menjadi berbagai problem individual atau masalah individu. Kemudian yang keempat yaitu menentukan kecukupan bukti yang berkaitan dengan problem individu. Kemudian memilah teknik audit dan menyusun yang prosedur yang digunakan secara tepat. Kemudian melakukan pengumpulan bukti-bukti. Nah, auditor dalam melaksanakan tugas profesinya melalui mulai dari penugasan, kemudian pengumpulan bukti-bukti sampai di pengambilan keputusan. Sejarah dan perkembangan auditing dan akuntansi Islam. Yang pertama yaitu tentang sejarah auditing dan akuntansi Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, auditing dikenal dengan kegiatan pemeriksaan pada suatu aktivitas operasional, transaksi keuangan, dan kepatuhan pada peraturan dan kebijakan yang berlaku. Auditor dalam melaksanakan aktivitasnya harus selalu independen. Sejarah lahirnya akuntansi tidak lepas dengan perkembangan zaman. Kewajiban mencatat transaksi non-tunai dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Adapun asal-usul auditing dan akuntansi Islam ketika pada kemajuan peradaban membawa pada kebutuhan adanya orang-orang yang dalam batas tertentu dipercaya untuk mengelola harta milik orang lain, sehingga patut bagi negara untuk melakukan pengecekan atas kesetiaan orang tersebut sehingga semuanya akan menjadi jelas. Dikatakan bahwa para penguasa Mesir purba melakukan pemeriksaan atas catatan penerimaan pajak. Orang-orang Yunani kuno melakukan pemeriksaan atas rekening pejabat publik. Sedangkan orang-orang Romawi membandingkan antara pengeluaran dan otoritas pembayaran. Sementara para bangsawan Puri Inggris melakukan pengecekan atas laporan keuangan yang telah disusun dan telah diaudit oleh akuntan publik.